Anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar cara menggunakan kecerdasan artifisial dengan aman ya. Kecerdasan artifisial atau KA punya manfaat besar, tetapi juga membawa risiko baru bagi kita semua. Wah, kalau begitu, kita harus tahu cara menggunakannya dengan aman dan penuh tanggung jawab. Strategi aman pertama, kamu perlu bimbingan penuh dari orang tua atau guru saat menggunakan teknologi canggih ini. Apakah bimbingan itu termasuk fitur khusus seperti kontrol orang tua pada aplikasi YouTube Kids Ustazah? Oh, iya. Tepat sekali Fatimah, gunakan fitur kontrol orang tua pada aplikasi tertentu seperti YouTube Kids demi keamananmu. Poin krusial selanjutnya adalah jaga data pribadi. Ini sangat penting di dunia digital anak-anak. Data pribadi itu seperti alamat rumah kita atau foto liburan keluarga yang sangat rahasia kan? Jangan pernah memasukkan alamat atau foto pribadimu di aplikasi KA tanpa izin penuh dari orang tua. Jika kita mengunggah foto ke aplikasi KA untuk diubah, foto itu akan tersimpan di sana ya. Walaupun ada aturan larangan, kita harus tetap waspada dan berhati-hati agar privasimu tetap terjaga. Jadi, data pribadi kita harus dijaga seperti harta karun yang terkunci rapat di dalam brankas digital. Kita selalu harus meminta izin ayah dan ibu sebelum menekan tombol unggah pada foto pribadi kan? Bagus, sekarang kita pindah ke strategi kedua. Cek informasi mencurigakan yang datang dari kecerdasan artifisial. Tadi aku tanya KA, katanya gajah bisa terbang ke bulan naik sepeda. Ini aneh sekali. Jika kita menemukan informasi yang aneh atau mencurigakan seperti itu, apa yang harus kita lakukan segera? Jika menemukan informasi mencurigakan dari KA, segera bertanya kepada guru atau orang tua. Jangan percaya sendiri. Oke, jika KA bilang PR matematika itu mudah, tapi aku ragu. Aku harus tanya ayah dulu. Langkah ketiga adalah literasi digital. Ini kunci menjadi super kids cerdas di era teknologi. Literasi digital artinya kamu harus pintar dan bijak saat menggunakan internet dan semua teknologi modern. Pentingnya literasi digital adalah agar kita tidak mudah tertipu oleh berita palsu atau hoaks dari kecerdasan artifisial. Aku pernah lihat gambar KA tentang makanan aneh yang tiba-tiba viral. Padahal itu tidak benar dan menipu. Menjadi bijak di internet berarti selalu berpikir kritis sebelum kamu berbagi informasi atau percaya pada sesuatu. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu aturan etika penggunaan KA agar kita tidak merugikan orang lain. Etika pertama, jujur dan terbuka, yang berarti transparansi. Kita harus tahu cara kerja KA dan risikonya. Jujur itu artinya kita harus tahu kapan kita berinteraksi dengan manusia asli dan kapan dengan kecerdasan artifisial. Jadi, jika aku chatting dengan program KA, aku harus sadar bahwa itu bukan temanku, hanya robot pintar. Etika kedua, bertanggung jawab. Ingat, KA tidak selalu benar 100 overriding. Mereka bisa melakukan kesalahan. Oh, aku pernah salah mengerjakan tugas karena langsung percaya jawaban KA tanpa mengeceknya dulu. Tanggung jawabmu adalah jangan langsung percaya semua jawaban. Kamu harus melakukan pengecekan kembali, yaitu verifikasi. Aku akan memverifikasi info sejarah dari KA dengan buku pelajaran yang sudah disetujui oleh Ustazah Aisyah. Ingat, verifikasi itu adalah tanggung jawabmu sebagai pengguna pintar. Itu adalah etika yang harus dijaga. Etika ketiga dan penting, adil untuk semua orang. KA tidak boleh melakukan diskriminasi berdasarkan ras, suku, atau jenis kelamin. Contohnya, membuat permainan KA yang hanya boleh dimainkan oleh anak laki-laki itu jelas tidak adil. Ya Ustazah, semua anak berhak bermain dan mengakses teknologi KA. Tidak peduli apapun suku atau jenis kelaminnya. Itu adil. Etika terakhir yang kita bahas kembali, menjaga privasi. Kita harus melindungi informasi kita saat memakai KA. Foto pribadi yang kita unggah ke aplikasi KA untuk diubah akan tersimpan. Itu artinya kita harus hati-hati. Penting sekali untuk selalu menggunakan kecerdasan artifisial dengan bijak, etis, dan aman. Ustazah, mari kita ulangi. Strategi aman pertama adalah selalu mengaktifkan dan menggunakan fitur kontrol orang tua. Strategi kedua adalah menjaga data pribadi. Jangan unggah alamat atau foto tanpa izin ketat dari orang tua.
Ketiga, selalu cek informasi mencurigakan dari KA dan bijaklah, jangan mudah tertipu berita palsu atau hoax. Sekarang etika. Ahmad, sebutkan etika pertama yang penting untuk kita ingat dalam menggunakan KA. Yang pertama adalah kita harus jujur. Etika kedua adalah bertanggung jawab. Artinya, kita tidak boleh langsung percaya dan harus selalu melakukan verifikasi. Terakhir, etika ketiga adalah adil untuk semua orang. KA tidak boleh melakukan diskriminasi suku atau jenis kelamin. Luar biasa! Kalian sudah hafal semua strategi aman dan etika penggunaan kecerdasan artifisial dengan baik sekali. Kalian adalah generasi yang akan menggunakan KA. Gunakan kekuatan ini untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat ya. Aku berjanji akan selalu cek fakta dan memverifikasi informasi apapun yang aku dapat dari kecerdasan artifisial. Aku berjanji akan selalu menjaga data pribadiku dan memastikan KA digunakan dengan adil untuk semua orang. Hebat sekali! Kalian sudah menguasai cara menjadi super kids cerdas yang bijak dalam menggunakan teknologi KA. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Ingat, selalu gunakan KA dengan aman dan penuh tanggung jawab.